Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang pinjam-meminjam, ariah, dan korot. Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nani Lestari dari kelas E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi, apakah yang Anda ketahui tentang pinjam-meminjam, ariah, dan korot? Apa ya? Menurut bahasa, ariah berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah syara, ariah adalah perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Dan pada waktu tertentu, penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Lanjut lagi teman-teman, apa itu korot? Apa ya? Simak terus ya. Jadi, pengertian korot secara etimologi, korot berarti al-qattu, yaitu potongan harta yang dibayarkan kepada muqtarid, yaitu yang diajak akad korot dinamakan korot. Apa saja landasan, syara, pinjam-meminjam, ariah, dan korot? Jadi, landasan syara ariah ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, landasan syara korot juga terbagi menjadi dua, yaitu As-Sunnah dan Ijma'. Apa saja syarat-syarat pinjam-meminjam, ariah, dan korot? Next ya teman-teman. Yang pertama, mu'ir dan musta'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegang barang oleh musta'ir atau peminjam. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mu'ar atau barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika mu'ar tidak dapat dimanfaatkan, maka akad tersebut tidak sah. Yang kelima, mengembalikan barang yang dipinjam. Selanjutnya, syarat korot. Syarat korot terbagi menjadi 4. Yang pertama, dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Yang kedua, harus diketahui secara jelas jumlahnya, kadar ukuran, baik oleh pemilik maupun oleh penerima. Yang ketiga, pemberi pinjaman harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut. Selanjutnya, yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemilik. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja rukun pinjam-meminjam, ariah, dan korot? Rukun ariah. Yang pertama, mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang kedua, mu'ar yang artinya barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, musta'ir, peminjam. Yang keempat, silgat atau ijab. Selanjutnya, rukun korot. Yang pertama, mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, musta'ir atau peminjam.
Yang keempat, sulqat atau ijab kabul. Lanjut lagi teman-teman. Gimana ya akad pinjam-meminjam Ariyah dan Qorot? Akad Ariyah. Ariyah bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan memanfaatkan barang pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Di sini terkadang suatu maksud bahwa bila pihak peminjam telah mendapat manfaat dari harta yang dipinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjaman yang telah ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Akad Qorot. Qorot dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara. Selain itu, Qorot dipandang sah setelah adanya ijab kabul, seperti pada jual beli dan hibah. Hikmah pinjam-meminjam Ariyah dan Qorot. Hikmah Ariyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia. Kedua, meringankan beban orang lain. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan yang paling penting adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Qorot terbagi menjadi 3. Yang pertama, menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Dan yang ketiga, membantu sesama manusia. Terima kasih karena sudah menyimak. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum pinjam-meminjam menurut kalangan ulama? Apakah ada dasar hukumnya yang kuat? Jawabannya, kalangan ulama membolehkan transaksi tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bukan seseorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Demikian pernyataan Rasulullah. Dasar lainnya adalah Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Meminjam sesuatu juga punya landasan secara ijma. Pertanyaan kedua, apakah hukum meminjam uang di bank konvensional haram dan mengapa? Jawabannya, hukum meminjam uang di bank apabila bank tersebut adalah bank konvensional adalah haram. Karena bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem ribawi dan mengutamakan keuntungan, sehingga hal itu diharamkan dalam Islam. Beberapa pendapat mengharamkan baik posisi kita sebagai pihak yang meminjam uang maupun sebagai pemilik bank, karena sangat jelas bahwa pinjaman itu menggunakan sistem riba. Sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.